Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa qurubina wa syuhada'i wa shalihin wa ila arwahi jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adama ila yaumil qiyamati syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi khususan almarhumah Hajah Sa'diyah binti Haji Sadiman khususan ila arwahi almarhumah Jaidah bin Haji Mustaqim wa ila ruhi khususan Hajah Samilah bin Haji Mulyan wa ila ruhi Siti Zubaidah binti Ma'dali wa ila ruhi hadirina wa likulli kafatin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu harajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma yasir wa la ta'asir fa inna taysira kulla 'insira 'alaika yasir. Allahumma tammi bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dimulakan yang kasih Imam Masjid Jami' Kampung Parik Kasih, Senggarang betapa syukur yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dari jabatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak, ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini kita diundang oleh Allah. Allah panggil kita, kita datang. Tapi ada juga yang tidak betah. Kenapa tidak betah? Selesai menghadap Allah tapi rupanya bukan menyembah Allah. Mereka menyembah diri mereka sendiri. Karenanya kenapa mereka tak menyembah Allah? Sebab pertamanya tak kenal langsung dengan Allah. Yang keduanya zalim dengan Allah. Allah telah susun dah. Apabila selesai salat kata Allah fa idza qudiyatis shalah fazkurullah. Itu dah buat. Lepas itu yang Allah berikan pada kita adalah hamparan syurga. Surga yang Allah hamparkan yang kita tidak merasa. Tetapi begitu zalimnya kita ni, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada. Siapakah yang zalim itu, kata Allah, apabila diberi peringatan akan ayat-ayat Allah ataupun disebut Allah hamparkan halaman surga. Tsumma kemudiannya a'rada anha, mereka meninggalkannya, keluar. Inna minal mujrimina, mereka sesungguhnya mereka ini menempuh. Mujriman muntaqimun, satu keadaan yang boleh membawa dosa yang besar. Kita wis tuwek-tuwek ini apa tahu karepane. Kok ibadah ke urung kita urung mantep iki piye? Macam mana sahabat? Ibadah itu sebenarnya boleh dilihat oleh mata hati kita. Itu sebab apa definisi solat yang dah kita pelajari? Apa maksud solat? Zikir. Zikir dan doa. Itu sebab kadang-kadang kita dalam solat pun tak nak berzikir, tak nak berdoa. Kenapa tak nak zikir dan berdoa? Sebab dia tak tahu kalau itu rupanya zikir. Dan hari ini kena cepat habislah. Ya masuk waktu azan, kurang 5 menit kita tutup. Sebab khawatir semuanya akan lari. Lari apanya? Lari akan hatinya. Itu sebab sahabat, setiap ibadah kita perlukan menggunakan kita punya pikiran kita yang waras. Yang nak disembah tu Allah, tapi kita nyelimur. Tahu nyelimur tak? Orang
bahasa dulu, kok kui nyelimur ki piye? Yang nak disembah Allah, tapi tidak dipandangnya Allah. Pandangnya apa? Dipandangnya bola. Yang dipandangnya mancing. Yang dipandangnya selain pada Allah. Kenapa? Ini bukan mudah. Dalam ilmu syarah mengatakan kita kena khusyuk. Kita kalau tak memenuhi kriterianya khusyuk itu apa sebenarnya? Khusyuk ini adalah orang yang berzikir. Lain tak ada. Itu sebab perlu kita zahirkan pada Allah. Zikir-zikir inilah yang kita berikan pada Allah. As-salatu li dzikri, kata Allah. Salat itu adalah zikir. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, ketika mana kita keluar daripada perut ibu kita alam rahim, kita memegang janji dengan Allah. Apa yang kita pegang? Dah kita bincangkan lepas kan? Cuma saya nak pastikan sahabat paham yang kita pegang apa sebenarnya. Ketika kita lahir, kita menggenggam erat. Kita lahir keluar daripada alam rahim. Alam rahim yang terlalu luas. Kalau nama rahim itu boleh ditengok, tapi alamnya terlalu luas. Contoh, kita boleh tengok tak alam rahim? Boleh tengok? Boleh tengok tak alam rahim? Kita tak boleh tengok alam rahim. Okey. Alam barzah. Kita boleh tengok tak alam barzah? Tak boleh juga. Tempat alam barzah? Boleh. Tempatnya. Tandanya. Alam barzah kat mana? Tuh, ini jalan terus macam masa lepas saya. Ini Ustaz nak pergi mana? Alam barzah. Nak pergi Bandung. Patut biluki. Tapi saya terus. Nak pergi ke alam barzah lah tu. Gitulah alam rahim. Yang dilihat rahimnya. Alamnya tak nampak. Begitu juga alam barzah, yang nampak adalah kuburnya. Itu logika kita. Begitulah fikiran kita. Mikir. Kita kena mikir. Kita mikir di mana? Di mana kita mikir? Akal kita ini. Ada nampak akal? Akal nampak? Yang nampak apa nih? Otaknya aja. Akal tak nampak. Gunakanlah akal yang waras. Itu sebab akal sini jarang ada gangguan. Jarang. Sebab Allah udah firmankan. Karenanya dengar, lihat, dan fikir ini adalah perlu kita rujuk lebih awal. Tapi kita selalu rujuk di hati. Hati tempat siapa? Nah, ini pelajari ilmu nih. Ilmu tasawuf di dalam sholat. Kalau kita berzikir gunakan akal, pecah kepala kita. Tak boleh. Karena yang duduk di akal ini adalah hanya isyarat saja. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Maka yang ada di jasad ini ada 3 benda yang Allah letak pada sifatnya. Pertamanya sam'a. Allah perintahkan ruh tadi itu suruh masuk ke jasad supaya jasad tadi sebenarnya sam'a. Apa sam'a? Dengar. Jadi dengar logiknya satu jasad itu telinga.
Boleh dengar. Cuba roh tak ada. Boleh dengar? Tak ni. Sebab ni sahabat nak tengok siapa yang melakukan ibadah ni. Absar boleh tengok. Dan afidah boleh mikir. Apa kaitannya ni? Jadi sekiranya kehidupan kita ni kita dengar, kita tengok, suruh fikir, bukan diviralkan. Akan datang manusia beriman itu kalau menerima berita berhenti sampai orang beriman. Kalau orang tak beriman dia terus share. Kalau benda berita-berita yang bukan ilmu, kalau ilmu dia share, tak ilmu dia tak akan share. Itu orang beriman. Okey. Apabila kita dah dengar, kita tengok dan kita dah berakal atau kita memikir, afidah ni maksudnya mikir. Maka Allah perintahkan kita keluar daripada alam rahim dengan satu azimat yang Allah bekalkan pada kita. Kita pegang kukuh. Ini kita dah bincangkan. Tapi rupanya kita belum faham. Kita masih lagi belum faham dengan tangan kita ni. Maka ketika mana kita keluar, ruh berzikir Allah seperti mana yang Allah ajarkan. Yang Allah firmankan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Dikurniakan kepadamu ilmu laduni yang mempenuh karomah. Itu bahasa tadabbur. Dari ditadaburkan, ya Rabb, kurniakanlah kami ilmu yang laduni. Min ladunka rahmah. Ilmu laduni yang memberi rahmat. Apakah ilmu laduni? Ilmu laduni ini satu. Wahai lana min amrina rasyada, supaya kita dapat menjaga agama kita ini. Apakah ilmu laduni itu? Lain tidak ada. Ilmu yang paling tinggi. Apakah ilmu paling tinggi? Zikrullah. Zikir Allah. Sebab Allah yang sebut, wala zikrullahil akbar. Zikir Allah itu yang paling segala-galanya. Itu ilmu lah tuh. Ilmu apa? Ilmu zikir. Wala zikrullahil akbar. Kerana zikir Allah itu yang tertinggi, teragung, terbesar, melampaui segala-galanya. Maka Allah ajarkan kita 10 hari aja. Karena zikir Allah itu Allah yang ajar. Tapi ada satu kalimat kita wajib bercari guru. Apa dia yang kita pegang? Sebenarnya kita tak tahu apa yang tersirat dalamnya. Apa sebenarnya? Ketika mana kita lahir, kita keluar. Yang kita tahu ngoek. Karena ngoeknya seorang baby itu terkejut. Kerana dicalit oleh iblis. Macam orang latah. Dicuit, apa yang keluar? Apa yang dipikir? Kalau dia terkira masa itu nampak kodok, dicuit dia kodok. Kalau nampak duit, duit. Tetapi ketika dicuit, ruh berzikir. Zikirnya apa? Yang tadi Allah ajar. Allah. Keluar, sebab itu perjanjian iblis dengan Allah. Akan aku goda anak Adam sampai bila? Kiamat. Bagaimana cara godanya? Allah izin. Lahir aja semua dikasih chip. Chip tau gak chip? Macam GPS lah macam. Lahir aja iblis calit. Lahir calit. Itu sebab terkejutnya baby tadi sehingga ngoek. Padahal ngoek itu adalah bicara zikir. Oke. Maka kita lahir, kita genggam. Yang kita genggam ini apa?
Itu yang Allah katakan, zikir Allah. Allah bekalkan. Apabila kamu keluar pergi ke alam musyahadah, sebenarnya tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Apa maksud Tuhan? Nah, ini dalam ilmu tauhid. Ya, ilmu ketuhanan. Tuhan itu adalah yang dicipta. Nah, ini nanti pelik nanti ini. Cuma kita nak tafsirkan tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Itu sebab ibu-ibu, bapak-bapak, kalau doa jangan minta dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku. Dalam ilmu tasawuf tak sesuai lah. Kenapa? Sebab kita dah janji dengan Allah tiada jadi Tuhan, tapi minta lagi dengan Tuhan. Cuma terkandung tempat kita ni menggunakan Tuhan itu Allah. Padahal mereka juga ada Tuhan namanya. Sedangkan Allah sebut laisa kamitslihi syai', kan? Aku tak sekanding, tak samengen. Sehingga Allah bagi tahu kat kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tidak serupa atau setanding dengan yang lain. Itu sebab surat Al-Ikhlas ni sahabat, surat Al-Ikhlas tu Allah tu sindir kita. Allah sindir kita supaya kita berpegang pada tauhid. Sebab di dunia kita akan lihat pertama Allah sebut kul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Allah itu segalanya. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Ha, ini Allah sindir orang Islam. Allahu somad. Akulah, Allah lah tempat segala kebergantungan. Segala-galanya Allah. Tapi malangnya kita. Allah sindir kita tuh. Segala-galanya Allah, jangan yang lain, kata Allah. Akhir kita bicara dengan Allah, Allahu Akbar. Tapi kita boleh bergantung pada yang lain. Kita tak khusus pada Allah. Cara macam mana tuh? Atuh. Kita wajarnya menjadi ahli mengingati Allah. Maknanya ahli apa? Ahli zikrullah. Apa zikirnya? Allah. Ada tak zikir Allah? Ada, dinamakan zikir sir. Yang kita bukan zikir di kepala. Tak. Bermulanya zikir Allah. Kalau bahasa pesantren, di kantornya iblis. Kantor itu apa? Pejabat. Ataupun senang cerita perusahaan. Ataupun tempatnya ibu pejabat. Iblis mempunyai ibu pejabat di setiap manusia. Apa namanya? Namanya qalbi. Di situ ada 3 jenis darah. Di qalbi. Qalbi di mana letaknya? Qalbi itu letaknya di bawah hujung. Kalaulah ini jantung. Qalbi itu apa maknanya? Hati, tapi bukan hati, Mbak. Qalbi itu bukan hati. Tetapi tempat orang yang semuanya antara qalbi dengan sini join. Ya kan? Antara tadi saya sebut jantung di hati qalbi ini dengan sini dia selalunya join. Patutnya di mana dulu? Sini dulu baru hati. Kenapa? Karenanya ayo zikir, diperintahkan zikir. Jangan zikir di sini, nanti boleh hancur ini. Zikir di mana? Namanya qalbi. Jantung ada di ujung kiri ini, ya kalau di titik kita nih, ya, dia 2 jari. Itu tempatnya. Itulah kantornya iblis. Kenapa? Letaknya darah hitam. Darah hitam adalah pejabatnya iblis. Setiap manusia ada, kecuali baginda Rasul. Sebab baginda Rasul mengalami pembedahan 2 kali.
masa kecil dan masa mau bertemu dengan Allah. Itu sebab iblis nggak boleh ikut. Syaitan tak boleh nyerupa. Kalau dipuji baginda Rasulullah, geletak itu jin iblis. Nggak boleh dia. Karenanya apa? Kalau dipuji Rasulullah, Allah yang memujinya. Ya, jadi kalau kita ini ada masalah apa, ada gangguan apa, banyakkan selawat itu. Tapi selawat yang betul-betul tulus. Jadi di ujung sini ini ada darah hitam yang kalau baginda Rasulullah dibedah dan dikeluarkan oleh Jibril. Darah hitamnya ini tempat sarangnya syaitan, iblis syaitan dikeluarkan. Sehingga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, darah hitam yang dikeluarkan itu terlalu halus, disebut latifah. Bukan latifah koya, bukan. Ini latifah qalb. Yang halus, maka Jibril mengeluarkannya umpama bulu kucing. Halus-halus dikeluarkan darah hitamnya. Supaya iblis tidak boleh ada hubungan dengan baginda Rasul. Nabi dan Rasul yang lain semua ada. Cumanya baginda Rasulullah yang tidak ada, tak ada. Jadi apa kaitannya sahabat? Ketika mana kita mendirikan sholat, pertama-tamanya persiapkan diri, kan kita berdoa pada Allah, ya Rabb, Rabbi a'udzu billahi hamazati syayatin wa a'udzu bika, apa sambungannya? Ayahdurun. Ya Rabb, lindungi aku dari gangguan syaitan. Wah, imah dihampiri, syaitan pun jangan. Jadi bagaimana caranya? Kata Allah, kul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kaitan a'udzu billah dengan basmalah? Ini jangan dialpakan, sebab antara isti'adzah dan basmalah itu kembar. Hanya ada di dalam suratul Fatihah. Lain tidak ada. Karenanya basmalah itu suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah tanpa dimulakan dengan isti'adzah, maka kecacalan nanti suratul Fatihah. Ini dari segi adab, dari segi tasawufnya. Karenanya dua perkataan ini memiliki yang namanya billah. Namanya apa? Billah. Apa maksud billah? Pada Allah. A'udzu billah bismillah. Gandeng. Itu sebab kalau orang mempelajari ilmu tajwid, kalau membaca isti'azah disambung basmalah, baca Fatihah mesti satu ayat ini digandeng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru betul. Kalau tak gandeng tiga ini, itu biadab. Karena itu ada. Kalau nggak mau satu-satu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu-satu. Selalunya berlaku bila ketika sholat tarawih macam-macam wajah. Sedangkan wajah baca suratul Fatihah wajahnya berapa? Wajib tahu juga ya. Suratul Fatihah 3 wajah. Ya, 3 wajah. Pertama, suratul Fatihah itu dibaca isti'azahnya terlebih dahulu. Ya, jangan gandeng-gandengan basmalah. Basmalah ini dibacanya single. A'udzubillah dengan basmalah single-single. Paham tak single-single? Satu-satu. Ayat 2, 3, 4 gandeng. 5 single. 6, 7 gandeng. Jadi itu wajah pertama.
Wajah kedua. Wajah pertama one by one, satu persatu. Wajah kedua 1, 3, 1, 2. Itu sunnah. Yang ketiga ini adalah ilmu syifa. Baca suratul Fatihah di dalam satu nafas dan air liurnya itu ditelan. Itu syifa. Karenanya waja'alu Allah sebut Al-Quran itu adalah asyifa. Wa syifa'u wa hudaw wa rahmah li zawil iman. Penyembuh dan rahmah zawil iman, jangan kehilangan iman. Membaca Al-Quran ini supaya tidak kehilangan, zawil itu kehilangan iman. Jadi baca Al-Quran selalu. Oke, saya sambung lagi sahabat yang tadi. Bilal pukul 8 menit azan ya. Pas itu kita tutup. Boleh? Nah, boleh kan? Nah, oke. Kamu ibu mesti tanya, kok kenapa cepat banget? Kita ambil maklum. Sebab tadi saya sholat asar, saya dah dikabarkan kok oleh sahabat saya, Ustaz, hari ini ada kuliah ada di Semarang. Bukan cepat Ustaz. Kenapa? Ya gini ada itu. Nanti kan Ustaz selalu cerita alam ruh zikirnya bala. Sekarang yang zikirnya apa? Bola. Nah, paham tak nih? So, paham kono kartu. Oke sahabat. Jadi persiapan kita mau sholat ini saya ambil depannya aja. Kita ketika lahir menggenggam apa? Genggam kalimah yang kita genggam. Kalimahnya adalah yang Allah sebut. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa huwa rahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang memiliki ilmu yang gaib dan ilmu yang nyata. Oke, kita coba tafsirkan ini. Yang memiliki ilmu gaib, alimul ghaib wa syahadah, gaib dan yang terang. Ilmu gaibnya yang tidak nampak tetapi digenggam. Yang nampaknya ya tulisan yang disebut tadi War-Rahmanur Rahim. Apakah War-Rahmanur Rahim itu? War-Rahmanur Rahim. Allah sambung lagi. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul sambungannya huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Apa itu? Yang ada di yang kita genggam itu dalamnya. Yang kita genggam lain, dalamnya lain. Allah terangkan lagi. Wallahul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Itu yang nyata. Yang Allah sebut ghaibi wa syahadah. Yang ghaibnya apa? Sebelum ayatnya itu. Sebelum asmaul husna, ayatnya adalah la ilaha illallah. Yang kita genggam ketika lahir, Allah beri pesan di luar sana tiada Tuhan melainkan aku saja. Ingat kata Allah. Wala dzikrullahil akbar, ingat aku kata Allah. La ilaha illallah. Oke, ini belum cerita nih bab nih kita menjadi lemah. Orang Islam lemah sekarang ini sebab ini benda ini je. Maka ketika mana kita genggam, maka ketika bertemu dengan Allah perlu dizahirkan pada Allah. Bagaimana menzahir? Maka dibuka tangannya. Itu sebab sahabat, kaidah nak membuka tangan ini ada peradaban. Ketika mana solat yang dinamakan istihad solat atau konsepnya, solat mempunyai 5 pandangan urus
wa haitsu fawallu wujuhakum. Subhanallah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu maksudnya apa yang kita akan disenen wong. Oke sahabat yang dirahmati Allah, sambung sedikit lagi. Ketika mana kita nak melakukan ibadah salah, tumpuan kita adalah awallu wujuhakum syatrah. Kita kena pandang depan. Kenapa di depan kita itu umpamanya Masjidil Haram? Itu sebab orang yang sholat di Masjidil Haram makruh kalau dia menundukkan kepalanya. Ketika sholat tengok Ka'bah. Yang tunduk bila ketika rukuk dan sujud saja. Duduk nak baca ayat tengok aja Ka'bah. Ya, rukuk jangan tengok Ka'bah kan nanti jadi keledai pula. Rukuk dia tengok Ka'bah. Sujud dia tengok Ka'bah, bukan sujud kat dahi, nanti sujud kat dagu pula. Tak boleh. Itu dua tempat tu jangan tengok depan lah. Ketika berdiri, baca, duduk, tengok depannya. Kerana berbeza dengan solat di tempat kita tanah halal. Bagaimana? Kerana dalam solat itu mempunyai 5 bentuk pandangan yang kita pandang. Saya ambil satu jam ini. Apa dia? Kerana ada konsep yang tadi itu. Kalimah nak menzahirkan kalimah la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Yang ini wajib dipelajari. Karenanya baginda Rasulullah, ya, baginda Rasulullah sabdakan bagaimana kaidah nak mengangkat tangan itu. Bagaimana mengangkat tangan? Di mana Rasulullah SAW telah sabdakan daripada Imam Al-Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salati i'tadala aqima wa rafa'a yadayhi. Thumma qala Allahu Akbar. Apa maknanya ni? Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mula mengerjakan solat, baginda akan berdiri tegak dengan menghadap ke hadapan. Lantas mengangkat tangannya hingga ke paras bahu, angkat dulu sampai paras bahu, lalu baginda Rasulullah berkata Allahu Akbar. Tapi sekarang macam mana ramai gayanya? Seperti Yahudi menyembah Tuhannya. Yahudi ini satu sahabat agama yang menentang Kristus. Itu Kristus, Kristen lah. Yahudi dan Kristen beza. Yahudi tetap membawa agama yang diajar oleh Nabi Isa, tetapi terseleweng juga. Sebab agama yang Nabi Isa diperbaiki lagi oleh baginda Rasulullah. Ibadah yang muktamad, yang betul-betul tulen, betul-betul adalah Rasulullah. Yang lainnya ada untuk kaum saja. Nabi yang lain untuk kaum, tapi baginda Rasulullah untuk seluruh alam. Wa imah pokok apa ibadahnya ikut Rasulullah. Sebab Rasulullah diberi julukannya, kamu diutuskan ya Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kamu memberi rahmat seluruh alam. Seluruh alamnya apa saja. Jadi ketika mana Rasulullah nak memulakan sholat, Rasulullah angkat tangan. Diriwayatkan lagi ketika mengangkat tangan, Rasulullah menghamparkan tapak tangan ini, bukan angkat gini tak. Kenapa? Di riwayat yang lain bahwa ketika mana mengangkat tangan ini adalah menzahirkan kepada Allah apa yang kita genggam ketika lahir. Ketika lahir kita menggenggam yang terkandung adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika mau menghadap Allah, ya tiada Tuhan yang ku mau sembah karena Engkau ya Allah, bukan. Maka akan terpancar di hadapan, dipandang oleh para malaikat. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas 70.000 malaikat
Ada setengah mengatakan 7.000, ada mengatakan 70. Pokok pangkalnya depan ramainya malaikat. Apabila diangkat saja, maka terungkap yang dizahirkan adalah kalimah Allahu Akbar, terpancar kalimah La ilaha illallah. Lantas malaikat berdoa, ya Rob, ampuni ampulan bin fulan ini. Kenapa? Karena janji Allah kepada hambanya. Apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zanbi. Ketahuilah bahwa kalimat ini la ilaha illallah, keampunan segala dosa. Siapa yang mengangkat begini lantas hanya teriak Allah? Siapa? Hanya umat Islam saja. Yang lain sembahyang, tetapi tidak mengungkap kalimat Allah karena yang disembah bukannya Allah. Kalaulah Allah dah sebut, ramai yang menyembah Allah tapi otaknya bukan kepada Allah. Nah, ini itu sebab hati kita sentiasa jenerik, sentiasa bergerak. Apa geraknya? Zikrullah, supaya ininya dengar sini. Bukan karenanya kita suruh mikir kan? Pikir apa? Zikir. Maka jeneritnya di hati kita. Zikirnya apa? Allah. Dan enggak ada. Itu sebab orang ahli zikir, ahli tasawuf, kalau sholatnya ini jari syahadah ini mainkan peranan. Nanti kita ngaji. Ya, oke. Ketika mana mengangkat ini jangan diserentak, mengangkat dengan kalimah Allah. Ya, dalam ilmu fiqh menekan mengangkat kalimah Allah itu ketika mana mengangkat. Tapi Rasulullah mengajarkan, Rasulullah angkat terlebih dahulu. Angkat Allah. Ketika itu kita memandang depan. Pandangan pertama di dalam apa ini, pandangan yang pertama, pandang depan. Dia ada 5 pandangan. Pandang pertama, pandang depan, namanya tawarruk. Pandang depan ini ada 5 tempat. Bila mana pandangnya, ketika mana kalimah Allah itu terungkap tengok ke depan. Tapi bukan semua. Ketika mana kalau diangkat tangannya. Mengangkat tangan ini hukumnya apa? Sunat. Rukunnya apa? Rukun. Ada rukunnya enggak? Angkat tangan ini ada rukun enggak? Ada. Apa rukunnya? Kalau ada. Hukumnya sunat. Angkat enggak apa-apa. Tapi kalau kita angkat, ada rukunnya enggak? Oke, saya bagi contoh. Yang diperintahkan rukun Islam yang terakhir apa? Yang terakhir rukun Islam haji, ya kan? Ya, ada rukun-rukunnya. Berapa rukun haji? 6. Oke. Ada tak kembarnya haji yang dinamakan apa? Umroh. Rukun hukumnya apa? Sunat. Ada rukunnya enggak? Ada. Umroh itu sunat, tapi ada rukunnya? Ya, ada. Angkat tangan sunat, rukunnya ada tak? Ada. Apa rukunnya? Rukun dalam sholat itu. Namanya rukun itu adalah tumakninah. Rame yang nggak mau ambil rukun ini, sholatnya nggak sah dong. Kita lihat. Karenanya dalam ilmu fiqh mengatakan satu anggota yang bergerak, lebih 2 kali berturut-turut, hukumnya apa? Batal sholat, ya kan? Ini fiqh. Tapi sekali jalan 2 anggota, macam mana itu? Itu sebab wajibnya ada tumakninah. Tangan nih, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Allah dia sebut tegas pada Al-Qur'an. Akan dituntut bela tangan dan kakinya, apa kamu kerjakan. Ketika mengangkat sekali ini 2, sudah 2. Tapi kalau gini begitu jadi berapa geraknya? 4. Kalau 4 hukum sholatnya macam mana?
Kirim salam lah itu. Ini dalam tasawuf perlu teliti ini. Ketika mana? Ya orang itu pandang depannya pertama takbiratul ihram kan, ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada. Sukar enggak begitu. Sebab kalimah Allah itu sekurang-kurangnya 2 harkat, tapi paling kedekut. Bagusnya takbiratul ihram itu 6 harkat, namanya wajib. Mat wajib. Tahu mat wajib? 6 harkat. Allahu Akbar. Jangan lebih. Lebih dari situ enggak sah, sebab ada syarat. Nanti angkat. Allahu Akbar. Pak Imam mau azan ke mau sholat ini kok? Mau azan ke mau sholat? Itu sebab dia ada had. Panjangnya kalimat Allah itu 6 harkat. Itu paling bagus. Allahu Akbar. Yang Allahu Akbar enggak sah. Sebab kalimat Allah itu minimumnya 2. Karena huruf lamnya itu 3. Oke, 1 tersembunyi nampak 2. Jadi 2 harkat lah. Sebenarnya ada 3. Itu sebabnya 2 kali 3 6. Sebenarnya ada 3 lamnya itu. Alif, lam, ha. 6 huruf. Itu hukum huruf namanya. Oke. Jadi ketika mana mengangkat ini ada rukunnya namanya tumakninah. Yang ini kita ini ada 3 tuh. 1 wis kadung kaset. Iki di apa perhatikan. Yang kedua kesep nih selalu berlaku kat mana? Biji durian. Itu sebab biji kita jangan sampai kesep, tak laku nih. Kesep. Yang ketiga kasyaf. Mana satu kita ndak? Kasyaf yang Allah beri namanya wa ma'rifat. Ma'rifah itu kasyaf. Pernah tak kita minta dengan Allah ketika sholat mohon kasyaf? Kasyaf mengetahui sholat kita. Macam mana kita ketahui? Itu sebab kadang kita tengok orang tu segitu je, tapi dia dekat alam sholat, dia dengan gaya dia. Tapi penuh dengan tata tertib. Mohonlah pada Allah untuk kasyaf. Kalau tak, Allah tak bagi. Itu hak Allah. Tapi kalau kita minta, Allah kan bagilah. Sebab Allah ni, apa saja permohonan kamu, aku akan istajib lakum. Ud'uni istajib lakum. Kau mohon, aku bagi, kata Allah. Tapi kalau kita tak ngaji, macam mana nak? Saya selalu dah buat perumpamaan dulu, bisa sebut. Ada seorang toke, disuruhnya kita ni buat tempe. Kita pun, saya pandai buat tempe tuan. Pandai. Buat. Dia buat. Sekali toke datang, tengok tempe. Nah ini kenapa hitam-hitam ni? Ini biasa tuan. Aku tak nak tempe ni. Tempe tak macam gini. Okey. Lagi satu orang dia jumpa. Buat tempe boleh. Tapi tuan, saya buat tempe tak berapa bagus, tak berapa pandai. Buat aja kata tuannya. Buat, dia pun buat. Dibuka pun ada hitam-hitam juga. Apa tuan tu kecakap? Tadi dia dah cakap dia tak berapa pandai. Tuan tu cakap, ini perbaiki lagi. Ini dah okey lah nih, perbaiki lagi ya. Sebab dah janji. Janjinya apa? Saya buat tempe tak berapa baik. Tadi apa? Baik tuan. Tak cakap apa-apa. Begitulah kita dengan Allah, tak kerti nak ngaji solat. Baik bos, baik ya Allah, tapi solatnya bukannya apa? Solatnya merotal-meratel gitu. Jadi tak minta dengan Allah, Allah pun vanis gitu. Kau ni solat kenapa ni? Tapi kalau kita belajar dan belajar, Allah ampuni dosa kita. Allah terima solat kita walaupun sama tadi tu. Itu sebab mempelajari solat wajib. Ini saya kempen lagi. Ada kursus apa ibu?
Ustaz jangan campaign lah, nanti orang lelaki datang. Mempelajari rukun qauli. Benar ke rukun qauli? Saya macam gini, rukun qauli pun selalu kena panis dengan istri saya. Wong Jawa nak menyebut lugah Arab ni susah. Itulah lu tak tahulah tuahnya gapo ke, tak tahu. Kalau kita berkawan dengan orang Arab, kita lidah kita ni akan terkucil selalu. Sebab mereka menggunakan logat-logat Arab. Sebab Allah perintahkan qiraatul Quran lughatil Arabiyyah. Itu Rasulullah sabda. Tapi dalam Al-Quran disebut juga membaca Al-Quran itu logatnya Arab. Banyak benda kita ni bukan Arab. Jadi kalau tak ngaji itu Allah panis. Tapi kalau ngaji lah aku tu Arab, tapi dia ngaji Allah ampuni. Itu sebab orang lelaki jangan tak ambil keluar. Saya macam motong trip kaum ibu lah. Sebab tapi saya tak dapat hadir 19 saya bilang. Saya 18 19 tu Maulid Rasul. 18 di UTHM, 19 bulan di Mu'ah. Jadi istri saya kata, kita pecah je pi. Konon-konon saya nak nguping. Dapat ilmu nguping. Kenapa saya selalu antar istri saya? Sebab Rasulullah sebut, kalau kita tak ngaji tapi menghantar para asatizah, dia akan dapat fadilat yang sama. Untung juga saya ngantor. Ada juga lah fadilatnya. Wallahu a'lam. Ibu saya minta maaf. Ibu kadang tengok ya saya dengan istri saya itu adalah kami memang begitu. Jangan pelik. Ya. Sebab saya dengan istri saya kadang option kami sama-sama menyampaikan. Sebab pembelajaran saya ini banyak kepada menjurus kepada dalam tasawufnya. Itu sebab kadang istri saya tegur saya juga lah. Tasawuf disampaikan, hidup tak bertasawuf. Suka. Memang bukan mudah. Tapi kita kalau dah kita ngaji, kita pelajari, kita lakukan, Allah akan bantu kita. Pokok pangkalnya sabar. Ya. Oke, sahabat, saya rasa itu saja sudah 8,5 dong. Lagi setengah jam loh. Oke. Ini idea suggestion of question. Ada persoalan? Oke, sekiranya ada masalah, ini selalu mungkin Ustazah selalu sebut ibu. Kalau ada masalah dengan guru itu, jangan tanya guru yang lain. Itu namanya khianat. Nah, mungkin Ustazah ada sebut juga. Terus kalau ini saya sebab fungsi sama dengan istri saya. Ada orang yang ada maslahat dengan guru itu, dia tanya ustaz lain. Saya ini memang orang tak suka. Sebab dia kata saya ini mencarut, suka mencarut, suka nyalahkan orang. Saya nyalahkan orang apa? Nyalahkan awak itu. Saya cakap kalau buat macam ini salah. Contoh kan ya, itu menyalahkan orang ke nyalahkan apa? Kalau tak orang takkan bunyi. Ustaz selalu cakap ya kalau tak keras tak masuk. Kamu janganlah otak ini negatif. Kan ya? Bener nggak? Kalau tak keras boleh masuk. Itu kalau piling rumah, kalau itu kayunya lembek, boleh. Tak boleh. Mesti yang simen kerasnya, ketuk-ketuk masuk. Nah, kalau tak keras macam itu tak boleh masuk. Yang kita jangan otaknya kuning. Nah, gitu aja. Itu yang pertama. Yang keduanya itu kalau kita tak paham, jangan tanya. Pandangan berbeda. Nah, sebab saya penat nak menjawab pejabatnya. Aduh, masalah. Sebabnya apa? Saya ulang lagi. Saya mengajar babnya tasawuf. Pasti ada sedikit. Ini ada. Saya tak paham apa yang saya ajar. Tak paham. Memang tak paham. Kalau kita tak meletakkan kefahaman itu kepada Allah, minta Allah. Fafahamnaha Sulaiman. Bukan ustadznya bagi paham ya. Akhirnya ayo kita beristighfar. Moga Allah ampuni dosa kita. Diam lagi. Wah, ya gitu dong. Moga Allah ampuni dosa kita. Ya, malaikatul muqarrabin mendengar terus, ya Rab, hambamu di parit kasih itu mohon keampunan. Ya, aku terima, kata Allah. Itu sebab kata amin nih, 5 perkara yang orang kafir benci. Pertamanya adalah perkataan ini dong. Perkataan amin ini. Itu paling benci. Itu sebab orang Kristen niru-niru.
Amin. Amin dia. Dia nggak tahu kalau dia tuh menyembah iblis. Sekarang tahu nggak orang Melayu di Malaysia ini udah 3,7 juta orang Melayu Kristen. Masih lagi dondang sayang kita. Kita nggak tahu anak keturunan kita karena mereka sekarang ini berselimutkan Islamik. Nama kita pun Alkitab. Kenapa nggak mau tulis itu Bible gitu? Paham nggak nih? Oh, tuh marah. Sebabnya dia bilang tukar Pulau nih. Kitabnya namanya apa? Bible ditukar kepada Alkitab. Alkitab itu apa? Tanzilul kitab la raiba fi. Itu apa? Al-Quran loh. Nama kitab tuh Al-Quran. Dikelirukan kita Alkitab tuh nama Al-Quran. God diganti Allah. Ngeri. Jaga-jaga sahabat. Ini kita dah macam ni. Itu sebab. Nah, oke, kita baca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا أول الأولين ويا خير الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى ربي. اللهم فاسع فيه في لقضاء لكل حاجة وأفوض أمري إلى الله إن الله باسل بالعباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عز الخبر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا نبأنا شكوى مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسلمين مقصرنا لأعمالنا كل بوجه الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.